Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Thank you for joining in this class. Welcome to English Adventure. I'm so glad to meet you here and I'm hoping to be a great facilitator to help you improve your speaking and get the highest score or the targeted score that you want. Okay, now I'd like to give you a brief introduction about what to do in IELTS speaking. So in this occasion only, I will speak in Bahasa in order to make sure that everyone understand what I'm saying and what I'm explaining. Okay. Nah, kali ini kita langsung saja melihat apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan dan bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan di dalam IELTS speaking itu sendiri. Sebenarnya IELTS speaking itu cukup simpel, biasanya durasinya tidak lebih dari 15 menit ya. Kurang lebih sekitar 15 menit tes dari IELTS speaking di official testnya itu sendiri. Nah, kita langsung saja lihat file presentasi yang sudah saya berikan melalui link Google Drive di grup. Nah, ini filenya ya untuk hari pertama. Oke, kita langsung saja ke halaman ketiga. Nah, di sebelah sini, di sebelah kanan, ini terlihat ada bentuk soal ya, yang mulai dari judul speaking, kemudian part 1, kemudian ada satu tema email, example ya, email, dan ada beberapa soal. Kebetulan di sini ada 4 soal, pertanyaan. Kemudian masuk ke part kedua, ada dalam kotak sini ada instruksi di dalamnya. Kemudian masuk ke part ketiga yang diberi judul discussion topics. Kemudian ada beberapa tema yang biasanya tema ini berhubungan dengan part sebelumnya ya. Right. Nah, mari kita ceritakan lebih detailnya. Jadi di official test nanti Bapak Ibu saudara-saudari itu ketika memasuki ruangan itu langsung duduk, misalnya dipersilakan duduk, dan ketika itu juga nanti si examinernya akan memulai pengantar dengan mengatakan kurang lebih seperti ini bunyinya ya. This is IELTS speaking test at English Adventure. The examiner is Yan Ramdhanu, or examinernya bisa aja bilang, my name is Yan Ramdhanu, is your examiner today. So for this purpose, I'm recording this test, gitu ya. Jadi tesnya bakal direcord. Nah, kemudian si examinernya bakal misalnya nanya, what is your name please? Di awal itu menanyakan siapa nama kita. Kemudian examinernya juga bakal minta nanti kartu identitas kita ya, identity card kita yang kita gunakan untuk tes official IELTS itu. Misalnya kalau kita pakai KTP, berarti KTP yang kita tunjukkan. Kalau misalnya pakai paspor, berarti paspor yang kita tunjukkan ya. Salah satu saja. Nah, biasanya ketika setelah examinernya mencocokkan data, memverifikasi nama dan foto orang di KTP ataupun di paspor, kemudian dikembalikan. Here you are. Right. Misalnya begini ya, bisa saja ditanyakan nama terlebih dahulu. What is your name, please? Can I see your identity card, please? Gitu ya. Kemudian oke, dilihat. Right. Atau misalnya bisa aja ditanya, may I see your identity card, please? Kemudian dicek. What is your name, please? What is your complete name, please? Right. Oke. Here you are. Right. Nah, pastikan ya ketika Bapak Ibu itu memberikan identity card-nya, jangan cuma sekedar diberikan saja, kasihlah bahasa pengantar ya. Here you are, misalnya ya, ketika yes please ya, misalnya ditanyain, may I see your identity card please, gitu ya. Kita jawab ya, yes please, here you are. Right, here it is, misalnya ya, langsung gitu. Jadi berkomunikasi ya, langsung berkomunikasi. Jangan cuma, may I see your identity card please. Gitu aja, diam tanpa ada pengantar atau kita nggak pakai bahasa ya. Ini kan language testing, jadi mulailah dari awal ini kita memang mengeluarkan kemampuan kita berbahasa ya. Oke, berikutnya setelah dicek identity card, kemudian kita ditanyain salah satunya misalnya gini ya, pertanyaannya salah satu, sedang bekerja atau sedang kuliah, atau kita ditanyakan dari mana asal kita ya, misalnya begini ya, so where do you come from? Oke, biasanya kalau kita sudah ditanyakan tentang where do you come from, berarti nggak akan ditanyakan lagi tentang background pekerjaan kita. Atau salah satunya ditanyain misalnya, are you currently working or studying? Gitu ya. Ini cuma introduction. Jadi yang pertama untuk introduction itu kita akan ditanyakan nama, kemudian dicek identity card-nya sesuai dengan KTP atau paspor yang kita gunakan untuk tes. Berikutnya kita akan ditanyakan dari mana kita berasal ya, dari mana kita berasal, atau misalnya kita ditanyakan apakah sedang bekerja atau kuliah. Oh ya, untuk di bagian nama tadi bisa aja nanti dia bakal nanya what is your nickname atau how do I call you gitu. Jadi baru dikasih kita panggilannya apa. Right. Kemudian juga setelah masuk tahapan introduction tadi, nah
barulah nanti si examinernya bakal ngajak bercerita ya. Biasanya examiner itu nggak bakal bilang this is part one, nggak. Rasanya nggak ya, walaupun banyak contoh-contoh di internet, di YouTube misalnya ada, gitu. Tapi jarang yang menyampaikan this is part one gitu ya, this is part two, nggak. Si examinernya bakal make intro, pengantar untuk masuk ke part one itu dengan bahasa gini, alright, misalnya yang tes sekarang ini salah satu di antara kita, misalnya Bro Fikri, misalnya Mr. Fikri. Right, alright, Mr. Fikri. Now let's talk about email. Nah, dia bakal mengantar dengan topik yang akan disampaikan. Misalnya nih di soal ya, tampilkan. Oh ya, di dalam official test juga si soal ini tidak akan diperlihatkan ke kita kecuali yang part kedua ya. Jadi soalnya itu si examiner yang pegang gitu. Alright, Mr. Fikri, let's now talk about email. Alright, Fikri, let's now talk about email. So what kind of email do you receive about your work or studies? Right, ini ya, kita bakal ditanyain tentang ini. Nah, ini di tahapan pertama, kita nanti bakal mendapatkan mungkin 5-7 soal di sini ya, di tahapan pertama ini. Dan pertanyaannya adalah seputar kehidupan sehari-hari personal kita, tentang diri kita, tentang pengalaman kita pribadi ya. Biasanya itu ya. Nah, bisa saja misalnya salah satu topiknya adalah email, atau topik yang lain tentang hometown, atau tentang hobi, tentang leisure activities, atau tentang pekerjaan, tentang traveling, apapun tentang lah yang kita biasa lalui di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia. Nanti secara spesifik kita bakal jelaskan ketika praktek ya. Berikutnya masuk ke part kedua, yaitu part B-nya ya. Part kedua ini kita ini tahapannya disebut juga dengan long turn ya. Long turn ini nanti kita akan diberikan cue card ini satu kotak. Cuma di tahapan kedua ini kita bakal melihat soal. Kalau yang lain nggak akan. Si examinernya yang akan mengucapkan langsung. Nah di tahapan ini examinernya dari part 1 ke part 2 ini ya, pengantarnya begini bunyinya ya. Well, now I'm going to give you a topic and I want you to speak in 1 or 2 minutes. Before you talk, you will have 1 minute to think about what you're going to say. And don't worry if I stop you. Oh ya, you may take notes if you wish, gitu ya katanya. Don't worry if I stop you, right? Gitu ya. Jadi kita akan dikasih nanti kertas 1 lembar, kertas kosong untuk coret-coret, dikasih pensil ya untuk mempersiapkan speech kita dalam 1 menit. Kemudian dikasih soalnya. Okay, now I want you to describe a hotel that you know. Atau misalnya si examinernya nggak nyebutin lagi apa yang akan kita harus deskripsikan, pokoknya kita baca sendiri dah. Selama 1 menit itu gunakanlah waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, setelah diberikan waktu 1 menit, kita diminta untuk berbicara selama 2 menit. Oke, selama 2 menit. Bedanya apa dengan part 1? Kalau di part 1 itu kita diberikan pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, masing-masing pertanyaan ini kita jawab singkat aja, paling tidak sekitar ya 3 kalimat lah, tapi agak kompleks ya, 3 kalimat yang per kalimatnya itu panjang, jangan pendek-pendek ya. Nanti secara detail spesifik kita bakal pelajari. Oke, nah kalau di part kedua ini kita memang berbicara lah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas ya. Itu selama 2 menit itu. Jabarkanlah sesuai dengan apa yang diminta di cue card ini ya. Pokoknya berceritalah, bernarasilah seindah mungkin gitu. Nah itu di part kedua. Biasanya di part kedua ini mungkin ada pertanyaan tambahan lagi yang berkaitan dengan apa yang kita ceritakan selama 2 menit tadi. Mungkin ada, mungkin bisa jadi tidak ya. Jadi kalau biasanya ya cukup dalam waktu 3 menit berarti tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau memang ada pertanyaan tambahan, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan tambahan yang si examinernya pengen gali lagi seputar apa yang kita sampaikan tadi di part kedua gitu. Kalau enggak, dia examinernya bakal langsung lanjut ke part ketiga. Untuk lanjut ke part ketiga, examinernya bakal bilang seperti ini ya. Well, you have been just talking about a hotel that you know. Now, I'd like to ask you 1 or 2 general questions related to that topic. Atau misalnya si examinernya bakal mulai, now let's discuss 1 or 2 general questions about the topics, gitu. Walaupun katanya 1 or 2 general question, sebenarnya questionnya ini ya sampai mungkin sekitar 7 question ya. Tapi dalam topik ini, di contoh soal ini ada sekitar 6 ya. Nah, apa bedanya pertanyaan ini di part ketiga dengan part pertama? Part pertama ini menanyakan tentang diri kita, individu kita, pengalaman pribadi kita, personal banget.
gitu ya. Misalnya kan tadi pertanyaannya ya, email apa yang kamu terima di pekerjaan atau di kuliah, di sekolah ya. Atau yang kedua, do you prefer to email, phone, or text to your friends gitu ya. Apakah Anda itu lebih suka email atau nelpon atau ngechat atau SMS teman Anda gitu ya. Nah, ini kan pribadi banget ya, sesuai dengan kita ya. Atau misalnya are you happy? Itu kan perasaan kita banget. Nah, termasuk juga hotel itu masih pengalaman kita pribadi. Tetapi kalau di part ketiga ini sudah general, namanya discussion topic. Secara detail nanti kita bakal bahas di part ketiga. Tapi saya kasih gambaran umum. Coba kita lihat soal yang di part ketiga ya. What things are important when people are choosing a hotel. Nah, ini kan umum banget. Ini bukan what things are important when you choose gitu ya. When you are choosing a hotel. Bukan pengalaman kita pribadi atau bukan tentang tentang diri kita gitu ya, bukan you are choosing tetapi people are choosing. Artinya kita harus menempatkan diri kita sebagai orang lain. Di dalam konsep ini lebih panjang jawabannya mestinya daripada yang di part 1. Kalau di part 1 itu kurang lebih sekitar 3 kalimat gitu ya. Di part ketiga ini mungkin sekitar double-nya ya, double 6 sampai 7 8 kalimat. Yang jelas kalau di part 1 mungkin kalau kita lancar menjawabnya ya kurang lebih sekitar 20 detik. Kalau di part ketiga ini double-nya. Jadi sekitar 40 detik, mungkin 50 detik. Tapi jangan sampai 1 menit ya, kepanjangan juga. Nah, secara detail kita bakal pelajari nanti di bagian part ketiga di hari-hari pertemuan berikutnya. Nah, pertanyaan lainnya dari part ketiga misalnya yang masih satu tema atau satu tipe dengan si yang awal yaitu tentang hotel. Why do some people not like staying in hotels? Oke, ini kan umum banget ya. Teknik menjawabnya nanti kita bakal pelajari secara detail. Tetapi ini kan yang ditanyakan tentang orang lain ya, bukan you ya, bukan you. Why do you gitu ya. Bukan why do you tapi why do some people. Artinya kita harus menempatkan diri sebagai orang lain gitu ya. Apapun yang ditanyakan kita mesti punya argumen. Dengan jawaban kita itu mesti ada reason, alasan dan sebagainya. Secara detail kita bakal pelajari. Oke, nah ya temanya yang akan digunakan di IELTS itu tema kehidupan sehari-hari kita, baik itu untuk personal maupun untuk umum gitu ya. Jadi nggak ada yang keluar. Secara umum IELTS ini cuma di IELTS interview atau IELTS speaking itu ini cuma menguji kemampuan kita dalam berbicara. Pertama, berbicara tentang kehidupan sehari-hari di berbagai topik. Misalnya, bisa saja topiknya random, dan kita nggak bisa sama sekali menentukan topik apa yang kita dapatkan. Misalnya bisa aja kita suatu saat dapat topik tentang family, atau dapat topik tentang kehidupan selama pandemi, misalnya ya. Itu kita nggak bisa sama sekali meminta ya. Tetapi di kelas ini kita akan mempelajari berbagai topik, semua topik, dan kita bisa mengantisipasi kira-kira kalau dapat topik atau pertanyaan tertentu kita akan menjawab apa. Di kelas inilah kita akan sama-sama belajar, dan di kelas ini saya akan banyak menuntut Bapak Ibu, saudara-saudari mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan rencana-rencana jawaban ketika kita nanti praktek di kelas selama Zoom online ya. Kemudian juga yang juga tidak kalah pentingnya di dalam kita belajar IELTS secara umum maupun di IELTS speaking ini secara khusus, kita benar-benar harus membuka diri. Di sini kita akan diuji wawasan di berbagai bidang. Ya, bayangkan kita misalnya diminta untuk bicara tentang hotel. Entah itu suatu saat kita diminta berbicara tentang mungkin email juga, atau mungkin tentang pemerintahan, tentang budaya misalnya. Nah, bagi kita mungkin yang kita misalnya saya orang ekonomi misalnya ya, saya harus tahu ketika saya ditanyakan tentang topik pendidikan. Gitu. Jadi apapun bidang Bapak Ibu, background pendidikan atau interestnya itu, mulai hari ini bukalah diri untuk mempelajari berbagai bidang. Ini penting banget untuk ditekankan, apalagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang punya keinginan besar untuk lanjut kuliah ke luar negeri, di mana nanti seperti misalnya negara barat ya, Australia ataupun Amerika, di mana negara-negara itu adalah negara yang sangat majemuk gitu. Di negara itu juga kita bakal bertemu orang dari berbagai latar belakang. Nah, untuk itu kita memang punya pemikiran yang mestinya cukup terbuka dan bisa menerima perbedaan. Kita bisa mempersiapkan diri
untuk menghadapi berbagai situasi, kemudian menyesuaikan diri di berbagai tempat, gitu ya. Nah, belajarnya, kalau saya pribadi terus terang, saya berprosesnya di IELTS ini banyak sekali yang saya dapatkan untuk jadi bekal saya selama hidup dulu waktu pertama saya ke Amerika sebelumnya, dan juga saya hidup di Australia terakhir waktu saya kuliah S2 itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu bisa memahami ini. Jadi di dalam IELTS itu kita harus tahu banyak hal ya, walaupun cuma sedikit-sedikit bagian-bagian luarnya. Gitu. Oke, ingat ya, kita harus tahu banyak hal walaupun cuma bagian luar yang sedikit-sedikit. Itu konsep di IELTS. Ini berlaku di speaking, di writing, begitu juga di listening dan di reading. Gitu. Nanti di text reading itu kita mentang-mentang kita misalnya backgroundnya pendidikan, bukan berarti tentang text reading IELTS-nya bakal ditanyakan tentang background pendidikan sesuai dengan bidang kita, teks-teksnya pendidikan. Enggak sama sekali. Bisa saja kita ditanyakan teks yang kita akan baca itu teks tentang teknik, industri, gitu misalnya, ekonomi, gitu ya. Dan berbagai macam tema-tema lainnya yang di luar bidang kita. Untuk itu kita mulai hari ini banyak-banyaklah membaca, membuka diri untuk mempelajari bidang-bidang yang lain lah. Secara umum ya, mengetahui lah kalau nggak mau mempelajari secara khusus gitu ya. Jadi sangat sangat tidak dianjurkan kita kalau di IELTS itu untuk apa ya, fokus sangat mendetil mendalami satu bidang tapi kita sampai nggak tahu bidang yang lain gitu ya. Berulang-ulang kali saya tekankan ini. Alright, oke. Ini tadi penjelasan tentang secara umum sudah dijelaskan ya, bagaimana part 1, part 2, part 3. Kalau memang ada pertanyaan silahkan dicatat ya. Catat apapun yang perlu ditanyakan, kemudian nanti di pertemuan, setiap pertemuannya kita bakal diskusikan apa yang jadi bahan pertanyaan selama presentasi saya untuk di introduction ini ya. Oke, khususnya di pertemuan pertama besok, apapun yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Right. Nah, Bapak Ibu, di dalam IELTS speaking itu ada 4 kriteria penilaian assessment. Yang pertama tentang fluensi dan koherensi, kemudian yang kedua lexical resource, yang ketiga grammatical range and accuracy, dan pronunciation. Nah, 4 aspek ini mereka punya indikator penilaiannya masing-masing yang tertuang di dalam namanya band descriptor. Seperti ini tampilannya ya. Speaking band descriptor, public version. Ini kebetulan saya cuma menampilkan band 5 sampai 9. Sebenarnya bandnya itu ada dari 0 ya, 0 sampai 9. Band 0 adalah ketika orang ini, si kandidat atau kita tidak menghadiri tes gitu ya di hari yang ditentukan gitu. Nah, kita bakal ceritakan secara detail apa sih yang dimaksud dengan kenapa skor saya 5,5 di dalam speaking atau kenapa masih 6. Oke. Nah, dalam konsep atau dalam kriteria fluensi dan koherensi di bagian sini yang pertama ya. Kenapa speaking kita itu masih 5 misalnya ya. Nah, di sini terlihat bahwasannya 5 atau 5,5 masuk kriteria ini ya. Usually maintains flow of speech but uses repetition, self-correction, and or slow speech to keep going. Nah, ini dalam hal fluensi dan koherensi, fluensi khususnya, itu oke, sudah mencoba untuk kita ini kelihatan banget usaha kita untuk berbicara. Masih kelihatan banget usaha kita untuk berbicara. Kemudian sering banget merepeat. Sering banget kita mengulang-ulangin jawaban kita, kalimat kita. Itu biasanya terjadi karena kita ragu, karena kita nervous, karena kita mikir keras untuk memberikan atau mengeluarkan ide apa yang ingin kita sampaikan berikutnya. Atau bisa saja self-correction, karena tadi salah pronunciation, atau salah grammar, gitu ya, atau salah jawab ide secara keseluruhan ya. Dan biasanya kita ngomongnya itu cukup slow banget ya, gitu. Oke, nah selain itu juga ada beberapa connectives ya katanya, atau discourse markers, atau kata-kata transisi yang kita itu nggak terlalu pas penggunaannya atau terlalu berlebihan. Seperti misalnya kita itu monoton banget ketika ngomong gitu ya, nyampaikan pindah dari satu ide ke ide yang lainnya, kita selalu ngomong and then, nggak ada kata-kata yang lain selain and then. Padahal ada banyak kata-kata yang lain selain and then ya. Right, berikutnya adalah kita
kalimat kita itu ya simpel-simpel banget lah gitu ya, nggak ada kompleks, nggak advance juga dalam ya dalam berbagai hal lah gitu. Bisa saja dalam hal grammar, dalam hal vocabulary misalnya. Nah, kenapa speaking Bapak Ibu 6? Kita bahas 6 7 aja ya. Ntar 8 9 silakan dibaca sendiri. Kenapa speakingnya 6 atau 6,5? Nah, kelihatan kalau di speaking 6 itu masih ada ini ya, masih ada bekerja keras lah di dalam berbicara gitu. Masih ada kelihatan kerja kerasnya untuk ngomong gitu. Nah, itu masih 6 itu ya. Is willing to speak at length gitu ya. Walaupun kadang nggak coherence. Apa sih yang dimaksud dengan coherence? Nggak nyambung misalnya, nggak berkesinambungan antara ide satu dengan ide yang lain. Terloncat-loncat, lompat-lompat, kemudian kadang itu ngambang, kurang detail kita menjelaskan. Itu adalah loose coherence maksudnya ya. Nah, kemudian kadang itu juga diakibatkan oleh ya karena sering mengulang-ulangi gitu ya, atau ragu-ragu gitu. Nah, berikutnya ini masih ada permasalahan, ini masih ada konteks dari penggunaan use range of connectives di connectives atau kata-kata penghubung gitu ya, dan discourse markers gitu, tetapi nggak selalu appropriate atau nggak selalu tepat. Masih ada permasalahan di penggunaan itu. Nah, kenapa kok di bagian fluency ya, fluency kelancarannya, koherensi kita sudah 7 atau misalnya 7,5. Nah, ini ya, 7 ini coba lihat, speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. Speak-nya itu ngomongnya sudah kalimatnya panjang, ngomongnya bisa panjang, nggak terbata-bata, dan nggak kelihatan sama sekali usaha untuk ngomongnya. Sudah natural banget. Ya. Itu 7 itu sudah cukup bagus ya, bagus banget lah gitu ya. Walaupun 6 sudah bagus banget karena di kriteria untuk misalnya bagi yang mau S2 ke luar negeri itu tidak boleh ada yang di bawah 6. Speaking 6 boleh berarti ya gitu. Nah, tapi 7 itu lebih bagus banget lagi ya. Jadi orang yang speakingnya sudah 7 itu kalau ngomong itu nggak ada pakai mikir lagi, nggak berat lagi, nggak ragu-ragu gitu ya. Sudah jarang banget ragu-ragu. Di sini bilangin ya. Nah, mungkin ada ragu-ragu gitu ya, sesekali. Ada ragu sesekali, tipis banget ya, jarang banget itu ya. Kadang nge-repeat sedikit atau self-correction sedikit. Masih ada sih, tapi sedikit banget. Gitu. Nah, berikutnya adalah penggunaan dari kata-kata transisi atau misalnya penggunaan dari pronoun, kata ganti itu sudah sangat fleksibel. Gitu. Nanti secara detail kita bakal bahas ketika Bapak Ibu praktek langsung speaking. Berikutnya kita masuk lexical resource. Apa itu lexical resource? Lexical resource adalah bahasa akademik atau bahasa IELTS-nya dari vocabulary. Nah, setelah tadi fluensi dan koherensi, ternyata kita juga diujikan kemampuan vocabulary. Kenapa vocab kita itu langsung aja dah 7? Vocab 7 itu adalah ketika kita berbicara dengan vocab-vocab yang sudah banyak, spesifik. Ketika ditanyakan tentang, bicara tentang temanya pendidikan, keluarlah vocab pendidikan. Bicara tentang ekonomi, keluarlah vocab-vocab tentang ekonomi. Bicara tentang IT misalnya, keluar vocab tentang IT. Begitu juga dengan vocab-vocab di tema-tema yang lain. Nah, itu sudah sangat fleksibel kita gunakan ya. Kemudian kita sudah menggunakan juga vocab yang uncommon atau vocab yang advance, yang tinggi-tinggi, yang jarang kita pakai di kehidupan sehari-hari gitu. Yang dia lebih akademik juga ya. Akademik lebih akademik bukan berarti terlalu formal ya. Ini jangan sampai salah ini. Banyak yang mengartikan seperti itu. Kalau akademik itu formal, not at all. Akademik nggak selalu formal gitu. Akademik cuma menunjukkan bahwasannya dia punya level yang akademis orangnya ya. Membedakan kalau orang ini dia punya pendidikan yang cukup misalnya dibanding dengan orang yang tidak punya pendidikan, tidak berpendidikan misalnya, atau itu membedakan antara orang yang terdidik dengan yang tidak terdidik misalnya ya. Nah, itu sudah beda kan, gaya bahasa pasaran, gaya bahasa di orang-orang yang terdidik itu beda ya. Jadi akademik jangan selalu dikaitkan dengan formal ya. Nggak ada yang formal, biasa saja itu ya. Kemudian juga selain kita menggunakan bahasa-bahasa yang advance, less common, yang tidak umum, kita juga bisa menggunakan idiomatic expression atau vocabulary ya. Ada ungkapan-ungkapan khusus. Nah, buku idiom ini saya sudah sediakan di Google Drive. Buku vocab-vocab, collocation dan sebagainya saya juga sudah sediakan di Google Drive. Silakan diakses dan pelajari sendiri. Itu banyak sekali bukunya, khatamkan aja dah. Kalau kita berhasil menyelesaikan buku itu, wah dijamin dah jago dah.
gitu ya. Apalagi bisa ngapal banyak vocabulary lah, gitu ya. Nah, di sini juga ini ada collocation ya. Kita menggunakan collocation. Apa sih collocation? Collocation itu pasangan kata, gitu. Jadi ada kata tertentu, kata kerja dengan kata benda itu sudah dipasangkan. Itu nggak bisa kita gunakan yang lain. Misalnya ya, secara umum kalau kita bilang gini ya, membuat kebijakan, gitu ya, atau pembuat kebijakan lah ya. Pembuat kebijakan, kita sudah tahu kalau pembuat kebijakan dalam bahasa Inggris adalah policy maker. Nah, jadi bukan policy creator ya, bukan policy producer gitu ya, tapi policy maker. Itu kan bahasa yang umum kita sudah gunakan. Ini namanya collocation, policy maker. Nah, make a policy, membuat kebijakan, gitu ya. Jadi bukan produce a policy ya. Itu ya. Jadi saking pingin kerennya kita gunakan produce ya, the production of policy. Jadi no, the policy making ya, bukan the production of policy ya, beda ya, karena mau keren jadi salah gitu. Nah, right, itu sudah menggunakan collocation yang cukup bagus walaupun sedikit kurang pas kadang sesekali gitu ya. Nah, si orang-orang yang punya speaking 7 itu juga sudah mampu memparaphrase dengan sangat efektif, dengan cukup efektif ya. Memparaphrase ini maksudnya apa? Menghindari menggunakan kata yang sama, kalimat yang sama, kita sudah bisa menggunakan sinonim, membahasakan ide-ide itu dengan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian kalau examinernya menanyakan satu pertanyaan, misalnya, what kind of food do you like to eat? Misalnya ya, what kind of food do you like to eat? Kita jawabnya bukan the kind of food I like to eat, gitu ya. Bukan seperti itu lagi, tetapi kita langsung memparaphrase dengan bahasa kita sendiri. Well, the kind of food, misalnya the sort of food I love to eat, atau I love to consume usually. I love to enjoy, gitu ya. Well, the sort of food that I love to enjoy is that. Nah, gitu. Jadi walaupun pertanyaannya tadi what kind of food you like to eat, gitu. Kita bahasanya nggak mengulangi bahasa examiner lagi. Itu memparaphrase dengan efektif ya. Right, nah, secara detail teknik memparafrase ini ada di kelas writing, si IELTS writing tes 1 maupun writing tes 2. Kita belajar tentang memparaphrase karena juga di writing sangat diperlukan. Tapi ngomong-ngomong, di semua IELTS tes itu, listening, reading, writing, speaking, kata-kata parafrase ini akan selalu saya ucapkan. Parafrase itu kita artikan sebagai sinonim ya. Right. Nah, itu 7 ya. Nah, di 6 ini, yang 6 aja ya. Nanti 5,5 itu baca sendiri aja dah. Kenapa speakingnya 6, vocabnya 6 misalnya ya. Karena dia sudah punya wide enough vocabulary, sudah punya cukup banyak lah vocabulary untuk mendiskusikan topik-topik yang diberikan gitu ya. Dan menggunakan ya bahasanya sudah cukup panjang kalimatnya gitu ya. Walaupun kadang kurang tepat menggunakan vocabulary-nya ya. Right. Oh, tapi dia sudah mampu memparaphrase dengan cukup baik. 6 ini sudah bagus deh. Rata-rata kita mungkin di antara kita ada yang 6 aja Mister. Tapi saya targetnya di sini adalah 7 minimal. Minimal 7 targetnya. Jadi standar saya cukup tinggi Bapak Ibu. Ini harapannya standar yang cukup tinggi ini supaya Bapak Ibu itu juga punya semangat yang tinggi untuk berjuang lebih. Kemudian juga ketika Bapak Ibu itu targetnya misalnya 6, saya sangat anjurkan untuk pakai standar 7 supaya kalau memang meleset dikit itu turunnya ke 6,5 atau 6. Bayangkan kalau kita target 6 kemudian kita pakailah band deskriptornya sebagai panduan acuan kita itu di angka 6 juga. Itu kalau kita gagal atau kalau kita kurang sedikit turunnya jadi 5,5 atau 5. Bahaya banget ya. Jadi standarnya dipertinggi. Kalau targetnya misalnya 7, berarti pakailah standar 8 ketika bicara. Tetapi di kelas ini saya cukup tinggi standarnya, but no problem itu. Jangan khawatir, rata-rata misalnya di kelas ini saya selalu bilang kok, oke, ini kayaknya bro, kayaknya speakingnya ya, kalau saya memang agak ketat banget nih. Ini speakingnya bagi saya masih 6 gitu ya. Nanti di official test bisa aja 6,5 ya. Gitu. Saya tetap ngasih tahu kok gitu. Bisa lebih tinggi atau tergantung di official test gimana kondisinya atau malah jatuh ya gitu. Nah, kalau memang biasanya saya bilangin 7 ya itu berarti bisa lebih ataupun memang 7 benar atau ya sedikit-sedikit kurang ya 6,5 ya. Secara umum itu yang biasanya saya lakukan dan memang begitu adanya faktanya. Selalu dari member-member saya sejak saya ngajar di English Adventure memang baru setahun ini, tetapi mengajar IELTS sudah sejak di tahun 2016 ya. Right, Bapak Ibu, itu dia tentang vocabulary di 6, kemudian grammar, kita masuk ke grammar, grammatical range and accuracy.
GRI gitu ya. Biasanya saya singkat GRI ya. Right, di bagian GRI ini kenapa kok dia grammarnya misalnya 6 gitu. Grammarnya 6 itu dia sudah menggunakan mix ya, simple dan complex structure gitu ya. Walaupun kadang kompleks structure-nya agak kurang pas gitu. Kemudian masih sering error lah dalam menggunakan complex structure. Kadang di bagian yang kecil-kecil juga masih banyak error lah grammarnya gitu. Nah, kita turun aja sedikit 5 ke bawah ya. Produces basic sentence form with reasonable accuracy. Nah, grammarnya yang 5 itu kita ngomong itu cuma simple-simple aja. Ketika menjawab misalnya gini ya. What kind of food do you like? I really like food. Titik. The food I like is rendang. Rendang is from West Sumatra. Rendang is well known for rendang is very famous. Misalnya kita bilangin seperti itu. Titik. Gitu aja. Itu kan kalimatnya kelihatan secara gramatikal benar sih. Nggak ada masalah subject verb agreementnya, subjeknya tunggal, verbnya pakai s gitu ya. Tetapi kalimatnya simpel-simpel. What kind of food do you like? I really like the food. I love rendang. Itu kan titik-titik. Kenapa nggak kita gini ya? Kita sambungkan aja semua. Well, what kind of food do you like? Well, I really love to eat the food like rendang, which is from Sumatra, especially West Sumatra, or we call Padang or Minang, gitu ya. Nah, langsung jadi kalimatnya kompleks gitu. Instead of kita bilang pakai satu kalimat titik subject verb titik saja. Ada kalimat yang ini satu kalimat saja tapi terhubung dengan conjunction. Jadi lebih panjang kalimatnya. Itu perlu diasah. Atau misalnya ditanyakan begini ya. Where do you come from? I come from Jambi. Titik. Jambi is in Sumatra. Titik. Jambi is famous for its longest river. Titik. Itu kan kelihatannya bagus sih, dari segi pronunciation bagus, vocabulary oke lah, standar lah ya. Kemudian subject verbnya jelas, subjeknya Jambi, kemudian verbnya is bukan are gitu ya. Benar, tetapi kalimatnya masih kompleks gitu. Masih basic banget gitu. Kenapa nggak kita panjangin? Where do you come from? Well, I'm coming from Jambi, which is one of the provinces in Sumatra Island. And this city or this province is well known for its longest river called Batanghari. Besides, Jambi is also famous for its highest volcanic mountain called Kerinci, which is located in Kerinci City. Right, gitu ya. Jadi bahasa secara gramatikal bahasanya ditingkatkan juga ya levelnya. Mulai hari ini kita bakal belajar banyak tentang itu ke depannya dan saya akan detail banget mengakses semuanya, semua aspek ya. Termasuk juga di grammar nih. Di pronunciation kita ini untuk yang 7-nya silakan oke lah, yang 7-nya kita bahas sedikit ya. Kenapa kok speaking-nya sudah 7 grammarnya? Dia sudah bisa menggunakan a range of complex structures. Kalimatnya kalimatnya sudah kompleks dan kompleksnya itu sudah bermacam-macam bentuknya ya. Gitu modelnya. Jadi nggak monoton, gitu-gitu aja. Subject verb conjunction subject verb gitu. Nggak macam-macam. Bisa aja diawali dengan conjunction subject verb atau tipe complex structure yang lainnya gitu ya. Right, sudah mulai jarang sudah sangat minus banget kesalahan-kesalahan grammarnya. Biasanya begitu ya, yang kecil-kecil khususnya ya. Right. Di bagian pronunciation ini secara umum ya intinya adalah gimana caranya pronunciation-nya itu bisa clear. Kata perkatanya jelas, intonasinya juga jelas, aksen nih bagian pronunciation nih banyak nanya ya. Aksennya harus British ya kalau di IELTS. No, they don't. Di IELTS ini, kalau Bapak Ibu sudah belajar IELTS listening nantinya, coba dengarkan, di IELTS listening itu ada aksen dari seluruh dunia. Gitu. Nggak cuma British, Amerika, negara Eropa lainnya, entah Prancis, entah itu Kanada, atau misalnya Australia aksennya, atau yang di Asia ya, Japanese English accent, atau Chinese English accent, kemudian juga Malay English accent, begitu juga Indonesian English accent juga ada, Indonesian accent ya, dalam berbahasa Inggris itu ada. Kalau nanti Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan soal-soal listening ya, itu bakal kedengaran lah berbagai macam aksen. Jadi selama ini kita tahu, oke, TOEFL itu American gitu ya. Dan IELTS itu British. Iya, itu cuma kebetulan produknya aja. IELTS ini diproduksi atau dibuat atau diinisiasi dari ini ya,
pengembangan bahasa Inggris di UK ya, di London misalnya begitu. Tetapi bukan berarti ini fanatik London, fanatik ke British, gitu. Not at all, gitu ya. Kita mesti membiasakan diri untuk mendengarkan berbagai aksen, dan memang melalui IELTS listening khususnya nanti kita bakal banyak mendengarkan aksen dari berbagai negara, dari berbagai orang, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda ya. Jadi nggak monoton, sangat tidak monoton. Beda ya kalau di TOEFL, beda banget. TOEFL itu kan termasuk cukup monoton ya di ini dalam bagian listeningnya khususnya ya, orangnya kayak ngomong rata-rata sama, seragam suaranya. Well, misalnya ada satu kata, si pria ngomong apa, si wanita ngomong apa, terus ada soalnya, what does the man mean? What does the woman imply? Itu selalu begitu aja ya, nggak jauh-jauh dari situ. Kalau di IELTS nggak jauh banget ya. Jadi jangan fanatik ya dengan satu aksen. Saya sangat tidak fanatik dengan satu aksen. Selagi Bapak Ibu saudara-saudari di sini bisa melafalkan kata per kata itu dengan clear, gitu ya, dan jelas itu penekanannya antar kata, penekanannya di antar kalimat, gitu ya. Right, secara detail kita bakal pelajari sama-sama nanti di kelas ya. Right, nah ini ada contoh soal yang baru lagi sih. Itu tadi kita kan sudah ngelihat soal ya. Ini contoh soal utuh juga yang lain, ini tentang hometown misalnya ya. Kemudian di part keduanya menanyakan tentang describe 0% that you know misalnya. Kemudian di part ketiganya tentang environment. Mari kita lihat satu-satu ya. Bisa aja di part 1 ya, kita ditanya, where is your hometown? What was it like growing up there? Has it changed much since you were a child? What you like most about living there? What kind of things can visitors... Ini ditanyakan satu-satu ya, jadi ditanya, jawab, tanya, jawab. Where is your hometown? Langsung jawab. Ya, kurang lebih 3 kalimat lah. Gak usah panjang-panjang ya, 20 detik aja. Langsung, what was it like growing up there? Langsung dijawab gitu ya. Nah, nanti ini yang jelas pertanyaannya nggak bakal ditunjukkan ke kita, cuma disampaikan lisan. Nanti di part keduanya kita dikasih cue card tadi ya. Ini pertanyaannya tentang all person, oke? Right. Nah, setelah itu masuk ke part ketiga, environment ya. Di environment ini nanti kita bakal satu pertanyaan kita langsung jawab ya. Jawabannya itu lebih panjang dari part pertama tadi. Jadi kurang lebih sekitar 40 detik sampai 50 detik lah gitu. Karena ini bagian discussion ya. Coba kita lihat ya. Di awal cerita tentang hometown, your hometown gitu ya. Tentang you are a child gitu. Tentang your hometown, go ya, macam-macam ya tentang you gitu. Nah, di part kedua kita bisa saja menjelaskan seseorang yang kita ketahui, masih ketahui. Di part ketiga ini yang umum banget ya, ini apakah pollution, water pollution a problem in your country? Wah, ini kan esai ya, sangat esai di sini, argumentatif ya istilahnya. Bisa saja argumentatif nanti ya. Right, itu dia. Nah, secara detail kita bakal pelajari sama-sama. Oke, nah sekarang ini misalnya ada salah satu pertanyaan ya. Tell me about your hometown. Ini Bapak Ibu kalau bisa post dulu video ini, kebayang nggak kira-kira bakal menjawab apa? Tadi secara umum saya sudah ngasih brief information. Coba di post video ini sekarang, coba dibayangkan dan jawab aja sendiri. Ya kurang lebih mungkin sekitar 20 detik lah jawabannya. Right. Oke, sudah terjawab? Aha. Ya. Oke ya, sudah. Alright, sudah dijawab dan kemudian lanjut. Saya ingin menunjukkan ya, ini the most common answer yang saya bilangin tadi. I come from Jambi. Jambi is in Sumatra. Jambi is a good city. In Jambi there are many tourism places. Mount Kunji is very famous in Jambi. Bagus sih, grammarnya bagus. Tetapi coba lihat subject, verb, from, titik gitu ya. Coba dilihat, satu kalimat ini cuma terdiri dari 4 kata. Subject, verb, preposisi, kemudian tempat gitu ya. Kemudian subjek, verb, preposisi, tempat lagi. Subjek, verb, kemudian ada noun phrase di sini. Ya cuma berapa kata? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Rata-rata 4 5. Sementara kita ini di IELTS speaking ini sedang diakses kemampuan kita untuk berbicara. Jadi berbicaralah semenarik mungkin, sebagus mungkin ya. Right. Nah, coba kita tadi sudah bedah jawaban ya. Terus kita lanjutin bedah jawaban lainnya. Coba lihat berapa kali kata Jambi yang keluar di sini. I come from Jambi. Jambi 1, Jambi is in Sumatera. Jambi 2, Jambi lagi. 5 kali Jambinya keluar. Repetition banget, merepeat banget ya. Selain itu apa yang terjadi ya? Selain itu kalimatnya cuma 5 kalimat, simple ya. 5 kalimat yang simple, nggak ada kompleksnya ya. Nah, selain itu juga gitu ya, level vocabulary-nya juga ya masih standar lah ya. A good city, many tourism places, very famous gitu ya.
Right. Yang umum-umum aja nih bahasa-bahasanya ya, vocabnya itu ya. Nah, coba lihat di ini ya. Satu lagi ya. I come from Jambi, which is one of the provinces in Sumatra Island, and is well known for its highest active volcanic mountain in Indonesia, called Mount Kerinci. Besides, it also has many different and beautiful tourism spots that are highly recommended to visit by tourists all over the world, including other places in Indonesia. Ini dihapus nih ya, level vocabulary belum advance. Ini tadi kopian yang sebelumnya tadi ya. Jadi ini salah satu salah satu recommended answer lah ya. Ini untuk jadi bahan pembandingan. Ini coba kita lihat berapa kalimat sih kita bahas satu-satu ya. Right. Yang pertama adalah ini kalimatnya rata-rata sudah kompleks. Ditandai dengan apa? Ini ada conjunction-nya, conjunction that, which, that. Kemudian ada cold, di sini ada including, ini ya. Kemudian juga ada pola peringkasan ya, including sama call ini sebenarnya pola peringkasan. Level vocabulary sudah cukup meningkat ya, sudah lumayan kelihatan ya. Kemudian ada transisi kata-katanya kayak besides gitu ya, gitu. Nah kita nggak pakai and then, next gitu, ya. Pakainya besides, bahasa yang lebih akademis lagi gitu. Nah ada bahasa misalnya polanya yang lain gitu, misalnya one of gitu ya. One of the provinces in Sumatra Island, bahasa-bahasa gitu, well known, ya. Kemudian active volcanic mountain, yang bahasa-bahasa gitu ya. Kemudian menggunakan superlatif ya, the highest ya, kata-kata ya secara umum ini kan banyak banget ya. Kalau kita lihat ini cuma berapa kata, berapa kalimat, cuma 2 kalimat ini. Well, I come from Jambi, which is one of the provinces in Sumatra Island, and it is well known for its volcanic mountain, sampai Mount Kerinci. Satu kalimat, tapi kompleks. Satu kalimat yang dihubungkan oleh 2 conjunction secara umum, dan satu lagi ini ada pola reducing, peringkasan istilahnya kalau di grammar atau di structure. Nah, kalimat yang kedua ini ya, ini kalimat yang kedua, berarti kalimatnya cuma 2 kali. Kalimatnya ini ya, jawabannya cuma 2 kalimat, tapi kompleks. Ini yang diharapkan kalau Bapak Ibu mau minimal 7 jawabannya. Right. Ya, mentok-mentok kalau misalnya bisa nulis kayak gini, tapi masih ada sedikit kesalahan, bisa 6,5 lah. Gitu ya. Right. Nah, ini salah satu recommended answer tapi panjang banget, nggak usah. Ini untuk contoh aja, saya panjangin nih. Salah satu aja ya, ini saya panjangin, mungkin bisa dipelajari sendiri sih bagaimana saya menggunakan kata-kata ya, beretorika ya. Right. Berikutnya juga lanjut, ini sudah dianalisis. Nah, kita masuk ke lesson for the day ya. Apa lesson of the day? Atau ya pelajaran kita hari ini yaitu ini ya, IELTS speaking itu adalah kalau IELTS speaking test khususnya ya, yaitu tes untuk mengujikan kemampuan kita berkomunikasi di dalam bahasa Inggris senatural mungkin dengan cara yang natural gitu ya. Jadi di sini kita ketika berbicara kita perlu seni dalam berbicara. Mungkin selama ini dalam bahasa Indonesia kita cukup mengabaikan lah kemampuan misalnya kayak public speaking atau kemampuan berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Nah, bayangkan di bahasa Inggris kita diujikan loh di IELTS gitu. Atau kalau di TOEFL ada IBT, itu diujikan kemampuan speakingnya. Nah sekarang ini kita perlu aware-nya nggak cuma di bahasa Inggris, tapi juga di bahasa Indonesia mudah-mudahan ya. Bahasa Indonesia mulailah diperbaiki, misalnya kalau bahasa Indonesianya selama ini cukup serampangan, atau nggak terlalu peduli bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ya. Nah bayangkan di bahasa Inggris. Ngomong-ngomong bahasa Indonesia, ada tesnya juga ya, namanya UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, uji kemampuan berbahasa Indonesia ya. Saya kebetulan duta bahasa Provinsi Jambi 2013-2014 dulu, jadi saya cukup selain saya mengajar bahasa Inggris, saya juga mempromosikan bahasa Indonesia ya, dan mengkampanyekan untuk mencintai bahasa daerah kita juga. Oke, selain tadi di dalam IELTS speaking itu kita perlu menggunakan seni dalam berbicara atau retorika ya, itu penting banget untuk kita berbicara. Jadi jangan standar-standar saja ketika kita menjawab itu. Gunakanlah semua kemampuan bahasa Inggris yang bagus itu ya, vocab-vocab yang bagus-bagus selama ini sudah dihafal itu dikeluarkan aja semuanya. Nah dalam di IELTS speaking itu yang diujikan ada 4 tadi ya, fluency, coherency, lexical resource, grammar
grammatical range, accuracy, dan pronunciation. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ini bagaimana pembagiannya? Pembagiannya sama rata semuanya, jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang ya. Jadi dibagi rata semuanya, nanti skornya berapa? Dirata-ratakan ya, dibagi 4 gitu ya. Misalnya fluensinya sudah oke, misalnya 8, 7,5 misalnya. Lexical resource-nya, vocabnya masih agak rendah, 6. Kemudian grammatical range-nya ya standar lah, 6. Kemudian pronunciation-nya oke, sudah masuk kriteria 7. Jadi misalnya kalau fluensi tadi 7,5 tambah 7, 6 tambah 6 gitu ya. Berarti kurang lebih sekitar 14,5 tambah 12 gitu. Ntar 14,5 tambah 12 ya. Jadinya sekitar 26,5 ya. 26,5 dibagi 4 gitu. Jadi kalau 26,5 14,5 tambah 12 ya. Right. Ya, 26,5 dibagi 4 itu kurang lebih sekitar 6,625. Itu kita berarti dapatnya skornya 6,5. Betul, speakingnya nanti. Ya kurang lebih begitu ya gambaran umumnya. Jadi nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang kurangkan. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu, kalau misalnya grammarnya misalnya masih agak lemah, nggak apa-apa. Gunakan aja vocab yang bagus-bagus dan sesuaikan dengan konteksnya ya. Nggak apa-apa juga seperti itu. Tapi kalau bisa kita balance lah semuanya untuk dapatkan yang terbaik gitu. Biarpun begitu, banyak pengalaman yang saya lihat teman-teman misalnya, baik itu member-member saya sebelumnya di kelas IELTS yang saya ajar, ataupun misalnya teman-teman saya selama di AS dulu, itu misalnya ada yang saya lihat ya, teman ini misalnya speakingnya itu grammarnya itu masih agak cukup parah gitu. Tapi terimbangi dengan fluensinya yang bagus banget dan vocabnya yang tinggi-tinggi. Grammarnya sih sebenarnya ya lumayan sih, banyak yang harus diperbaikin gitu ya. Tetapi ternyata fluensinya tinggi, kemudian vocabnya tinggi. Skornya berapa? 7. Bisa, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Tapi secara umum dia bakal dibagi rata ya cara penilaiannya. Oke, right. Jadi maksudnya adalah ini fluensi misalnya 60%, bukan seperti itu ya. Maksudnya di sini fluensi, resource semuanya dibagi 4 ya. Jadi langsung dijumlahkan total dibagi 4 itu. Jadi istilahnya ya 25% masing-masing gitu. Jadi 100 gitu misalnya. Istilahnya gitu. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang paling tinggi, yang kurang gitu, proporsinya. Berikutnya adalah Bapak Ibu, jangan lupa menjawab kalimat kita itu dengan kalimat yang cukup panjang lah ya. Cukup panjang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah setiap kita diberikan pertanyaan, itu jangan lupa berikan alasan, dijabarkan. Dijabarkan, kasih alasan, penjelasan, atau kasih contoh misalnya ya. Dan ketika memberikan alasan ini, jangan sampai keluar topik, atau misalnya jangan ngambang, atau jangan salah alasan, atau salah contoh gitu ya. Gitu. Nah, gunakanlah ini bahasanya kalau di bahasa language namanya redundant language. Redundant language ini bahasa-bahasa pengantar, bahasa-bahasa retorika, nah bahasanya itu ya. Atau disebut juga mungkin ada kata linking words. Secara detail kita bakal pelajari sama-sama nanti. Gunakanlah grammarnya itu nggak cuma simpel saja kalimatnya, strukturnya, tapi juga kompleks ya. Kalau bisa kompleks dan bervariasi. Selain itu juga Bapak Ibu, ketika menjawab soal nantinya, gunakan prinsip ini ya, REDS. Apa itu REDS? Reason, elaborate, details, dan speculate. Setiap Bapak Ibu diberikan pertanyaan, jangan lupa ya, pilih salah satu ini ya. Atau bisa pakai semuanya, bagus gitu. Misalnya pertanyaannya adalah do you like drawing? Mungkin banyak di antara kita tidak suka drawing. Saya sih sebenarnya saya bisa menggambar tapi nggak terlalu mengerjakan gambar ya, nggak ditekuni juga, mungkin ya bisa-bisa gitu saja. Tapi kalau ditanyain secara umum do you like drawing, saya nggak pernah ngerjain itu juga. Atau saya bisa ngakuin kalau saya nggak pernah nggak bisa gambar gitu ya. Nah, terlepas apapun itu jawabannya, kasih alasan. Do you like drawing? I do love drawing misalnya gitu. Kita jawabnya gitu. Well, do you like drawing? I'm really keen on drawing. Misalnya gitu, or painting, kita bilangin. Kasih alasan. Kalau nggak kasih alasan, elaborasi. And this activity actually has been started since I was a kid. Atau since I was at elementary school. Itu ya. Jadi ketika ditanya, kasih elaborasi. Atau misalnya kita kasihlah contoh lainnya. Well, I do love drawings, like for example, misalnya sceneries atau mountains, biasanya kita ini, atau misalnya abstract things yang kita kasih contohnya gitu. Atau misalnya kalau kita nggak sama sekali
suka drawing, berspekulasi lah. Walaupun kita nggak terlalu suka, ya jawab aja. Secara jujur nggak apa-apa, spekulasi. Tetap ngomong ya, jangan sampai kita bilangin, do you like drawing? Yes, I do. Gitu doang, nggak ada alasan. Atau misalnya, do you like drawing? No, I don't. Terus nggak ada alasan. Nah, kalau nggak ada alasan, apa yang mau dinilai? Cuma jawabannya, no, I don't. Cuma 3 kata, gimana mau nilai? Sudah siap untuk dapatin skor 3. Cuma 3 kata ya. Skornya ntar IELTS 3 malah. Right, coba kita kasih penjelasan yang cukup ya. Misalnya kita nggak terlalu suka. Do you like drawing? No, unfortunately, I don't like drawing. I'm not really keen on drawing, gitu ya. Because I'm quite busy. I've been busy to do. Misalnya kita kerjakan yang lain, misalnya. Atau misalnya punya pengalaman pahit about drawing, misalnya. Spekulasi aja. Gitu. Nah, nggak terlalu panjang-panjang ya jawabannya. Singkat aja, kurang lebih sekitar 3 kalimat mungkin. Gitu. Right. Oke, ini dia catatan yang perlu perhatikan ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa useful expression atau phrases yang saya siapkan untuk Bapak Ibu. Ketika misalnya ditanyakan tentang love ya, like tadi ya, kita bisa jawab dengan I enjoy, I love doing, I'm a big fan, I'm a great fan of, I'm really keen on, gitu ya. Kemudian I'm so much into, what really appeals to me, it really appeals to me because, misalnya bahasanya begitu ya. Misalnya gini ya, do you like drawing? I'm really keen on painting. It really appeals to me because my parents are also gitu. Misalnya artis, misalnya parents kita, gitu. Dikasih alasan. And I've been doing this hobby since I was a kid. Ya, jadi ya singkat seperti itu aja sih. Gitu. Mungkin bisa contoh ya. I also love drawing apa. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gambarkan drawingnya apa. Berhubung ini bukan hobi saya, jadi saya ya itu ya. Jadi saya yang paling penting adalah sudah kelihatan ya gambaran contohnya tadi ya. Selain itu juga ketika kita mau mulai bicara, kita bisa juga mulai dengan bahasa begini. Basically, I feel that, gitu ya. Atau I guess you could say the main issue is, ini bahasa-bahasa pengantar pembuka aja. Tinggal disesuaikan aja. In my view, atau ketika ini ditanyakan tentang pendapat ya. Personally speaking, I love drawing. Bisa aja kita mulai begitu ya. Generally speaking, I'm a big fan of drawing, but unfortunately, since I'm quite busy at work and nowadays, I don't do it anymore any longer. But if I had a time to draw something, probably I will draw someone that I love. Bisa aja kita spekulasi aja ya. Right, berikutnya, it seems to me that, ini kalau ditanyain tentang pendapat ya. Ini intinya ya, it seems to me that, ini sama aja dengan in my view atau in my opinion, bahasanya kurang lebih begitu. Right, Bapak Ibu, ini ada lagi yang lain, silakan dibaca aja semuanya. Nanti penggunaannya secara detail kita bakal pelajari. Silakan ditanyakan ya di kelas online nanti. Nah, kalau begitu coba lihat di sini. Nah, ini ada let's practice now ya. Nanti kita bakal praktekkan. Saya sudah menyediakan banyak soal IELTS speaking di sini untuk kita praktekkan sama-sama di kelas. Jadi harapan saya sebelum day 1 dimulai, di day O ini, di day 0 ini ya, di introduction ini, saya ingin Bapak Ibu mempersiapkan diri. Kira-kira ya siapkanlah ide-ide apa kira-kira untuk yang bisa diberikan ketika ditanyakan soal-soal ini. Ini ada banyak banget soalnya di belakang, berbagai topik ya. Mulai topiknya dari hometown, studies, jobs, kemudian travel, computers, internet. Tapi saya cuma minta yang pertama sekali Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama kita prakteknya di 2 halaman pertama, yaitu tentang hometown, studies, jobs, dan kemudian travel and computers and internet ya, di 2 halaman ini ya. Nah, bagi yang bekerja mungkin ya nggak ditanyakan lagi studies, ditanyakan job. Bagi yang berkuliah ditanyakan studies ya. Right, atau bagi yang kedua-duanya bagus banget, bisa ditanyakan kedua-duanya. Nah, intinya adalah coba persiapkan, ini singkat aja, bikin aja outline, kira-kira di buku mungkin, tell me about your hometown. Kira-kira kalau disuruh tanyain tentang hometown, apa yang mau kita ceritakan? Singkat ya, kurang lebih sekitar 3-4 kalimat lah kalau ini. Tapi kompleks ya. Ini kurang lebih sekitar 20 detik tadi ya. Jadi seperti contoh saya ini, tell me about your hometown gitu. Well, I live currently in Jambi.
Nah, saya bakal detailkan Jambi seperti yang saya contohkan tadi ya. What do you like about your hometown? There are many things that I love about my hometown. I love many things about my hometown, particularly apa bla bla besides bla 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 dan bla bla. Ya paling kasih 3 hal yang saya sukai aja sudah. Dengan sedikit penjelasan sudahlah, itu selama 20 detik saya ngomong. Kemudian misalnya tentang job ya, tell me about your job. Well, I'm currently working as news presenter at one of television station in my city, Jambi. This station is called Jambi TV. This is kind of local television, actually still has a link to the national television like Jawa Post TV and others. Well, I've been working in this part particularly about or around 6 years since I was still studying at a university. Okay, ya kurang lebih begitu ya. Saya ceritakan. What do you like about your job? Ya, kasih alasan lagi. Ya kurang lebih singkat aja sih, nggak juga banyak-banyak. Dan nggak perlu cepat-cepat juga ya jawabnya. Kalaupun misalnya saya dari tadi itu jawab cepat karena saya mau presentasi aja ini. Tapi kalau di official test, ketika saya ditanyakan, saya bakal jawab serileks mungkin. Bukan berarti lambat juga ya, bukan berarti too slow, tapi serileks mungkin. Well, what do you like about your job? Well, I think I do love my job because of several reasons. The first is that, kasih alasan. The second is that, ya cukup itu aja. Atau because of some reasons lah ya. Right. Is there anything you don't like about your job? Unfortunately, I'm not thinking about what misalnya saya tidak sukai tentang job saya itu. Kalau memang kita tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang kita benci ya sudah, tidak ada yang tidak kita sukai. Berarti ya sudah nggak apa-apa, jawab aja. Karena memang kita terlalu enjoy di pekerjaan ini atau apapun. Right, berikutnya ini ada topik-topik yang lain ya. 2 halaman ini sudah cukup untuk dipersiapkan saja. Jadi nanti ketika kita praktek di kelas itu kita sudah siap dengan speaking. Dan saya tugasnya adalah langsung memberikan feedback, ngasih arahan-arahan, ngasih tips dan sebagainya di speaking Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu lama banyak berteori lagi ya di kelas nantinya. Oke, seperti itu. Nah, coba lihat ya sampai belakang. Ya, paling tidak 2 halaman soal tadi itu aja ya. Oke, right. Ini ternyata adalah sesi terakhir di bagian presentasi. Ada katanya penutupnya di Walt Disney ya. If you can dream it, you can achieve it. Kalau Bapak Ibu punya target 7 atau minimal 6,5 pasti bisa. Right. You just need it is just a matter of time. You just need more time to practice atau to improve atau misalnya untuk meningkatkan jam terbang. Bapak Ibu, selain ingin menunjukkan presentasi ini, sebagaimana link yang sudah saya berikan di kelas tadi ya di grup, saya coba lihat ada banyak buku-buku di link tersebut. Oke, ini dia ya, di Google Drive ada banyak buku. Ini adalah presentasi saya day 1, day 1, day 2, day 3, day 3 sampai day 8 ya. Nggak berurut karena tidak selalu setiap pertemuan itu ada presentasi. Kita akan bakal banyak praktek ya. Saya juga nggak mau terlalu banyak fokus ke presentasi. Ini cuma presentasi untuk dibaca sendiri saja. Kecuali yang di hari pertama, saya harus sampaikan betul apa yang harus dilakukan. Mungkin nanti kalau transisi masuk ke part kedua, saya bakal kasih presentasi lagi. Nah, selain itu ini ada file band descriptor yang ini ya sudah lengkap dari 0 sampai 9 file band descriptor ini. Silakan di-download sendiri. Selain itu juga saya sudah sediakan kumpulan ide untuk IELTS nih. Ya, apapun misalnya berbagai topik lah, topiknya macam-macam nih. Advertising, animal rights, cities, crime, education, environment. Ini tidak hanya digunakan untuk speaking, sebenarnya bisa juga digunakan untuk writing, right? Positive of advertising ini adalah a key part of modern business. Misalnya companies need to tell customer about their products. The negative of advertising adalah, ini ada alasannya. Di buku ini ada jelas. Saya juga menyediakan buku idiom, kumpulan idiom di sini yang bisa digunakan. Right, ini ada kumpulan idiom. Silakan dipelajari idiom-idiom ini untuk meningkatkan vocabulary-nya. Selain idiom juga ada buku tentang vocabulary, ada juga common mistakes ini untuk melatih grammar. Ini tidak kalah penting juga bagi yang misalnya grammar-nya masih cukup bermasalah, itu bisa pakai buku itu. Misalnya, oke, saya coba lihat ya, Cambridge Grammar, common mistakes at IELTS ya. Ini nanti kita bakal
coba pelajari secara individu aja. Di sini sudah ada kunci jawaban kok. Latihan aja konsisten dari halaman pertama. Kalau merasa grammarnya kurang kurang ini ya, kurang pas sekarang ini, masih banyak yang perlu diimprove ya. Ini bisa belajar otodidak ataupun misalnya, sayangnya saya belum buka kelas secara khusus IELTS for speaking, grammar for IELTS speaking gitu ya, grammar for IELTS. Tetapi umumnya saya cukup rekomendasikan bagi yang ingin belajar grammar mungkin bisa saja masuk ke di kelas saya yang lain, yaitu structure for TOEFL ya, karena secara teori structure itu digunakan di TOEFL, tetapi secara praktek kita gunakan structure TOEFL itu di kelas IELTS itu. Saya banyak pakai rekomendasi dari structure TOEFL juga. Kalau mau ikut kelasnya boleh juga. Ini ada buku vocabulary collocation juga ya, tentang vocabulary advance levelnya. Selain itu saya juga menyiapkan advance topik untuk IELTS speaking part 1, part 3. Macam-macam ini coba dipelajari ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya nanti yang kita gunakan bukunya, selain presentasi saya tadi di part 1 ini, yaitu di file yang ini ya. Namanya adalah part 1 and part 2, IELTS speaking part 1 and part 2 ya. Nomor 3 dari bawah. Ini saya ngopas dari sini soal-soal yang saya pakai di presentasi tadi ya. Baik, di sini ada ya. Sip. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya mau menunjukkan fungsi dari masing-masing buku itu, tapi nggak masalah sih. Rasanya nanti kita bisa diskusikan sama-sama di ini ya, di kelas. Right, kalau begitu, kalau ada pertanyaan silahkan disiapkan, ditulis, kemudian juga nanti ditanyakan di kelas hari pertama kita, di bagian introduction, di awal-awal, atau misalnya selama kita belajar di kelas ini selama 1 bulan, silakan tanyakan apapun yang ingin ditanyakan ya. Jangan lupa banyak-banyak mencatat. Jangan lupa juga untuk ya siapkan berbagai macam rencana jawaban di setiap ini, soalnya banyak banget saya sudah menyediakan ya di Google Class tadi. Oke, cukup panjang juga akhirnya introduction saya ini, makanya saya berikan video recording video ini ya di awal untuk introduction sebelum kelas dimulai, supaya nanti kita bisa maksimal praktek ketika di kelas. Right. Okay. Thank you for your kindest attention, everyone. I'm so glad again and again to meet you all. Welcome to this class. Enjoy the process. Stay healthy and stay alive. Keep calm and learn IELTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. See you soon. Bye.